Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat iman, sehat pikiran, supaya kita dapat berhadir pada forum yang berbahagia ini. Salawat bering salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Coach, yaitu Bapak Insinyur Faizal Andriansyah MSI. Penghormatan saya kepada Bapak Mentor, yaitu Bapak Insinyur Sairadi MT. Dan penghormatan saya kepada Bapak Penguji. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium melalui penyusunan buku digital standar prosedur penggunaan instrumen laboratorium kimia dasar Politeknik Negeri Lok Sumawe. Visi Politeknik Negeri Lok Sumawe yaitu Politeknik Negeri Lok Sumawe sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang mandiri dan unggul di tingkat global pada tahun 2024. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan penguatan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi inovatif. Yang ketiga, meningkatkan peran serta Politeknik Negeri Lok Sumawe dalam merespon isu global dengan memperhatikan kearifan lokal. Yang keempat, menyelenggarakan sistem pengelolaan Tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik. Ini adalah struktur organisasi Politeknik Negeri Lok Sumawe yang diketuai oleh direktur dan dibantu dengan wakil direktur 1, wakil direktur 2, dan wakil direktur 3. Dan bermuara kepada 6 jurusan: teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, tata niaga, dan teknik informatika dan komputer. Latar belakang untuk mendukung sistem pelayanan dan pembelajaran berjalan dengan baik dan terutama di laboratorium jurusan teknik kimia Politeknik Negeri Lok Sumawe, maka diperlukan pembuatan standar operasional prosedur yang terintegrasi. Standar operasional prosedur sering dianggap suatu hal yang remeh, sehingga sering timbul permasalahan seperti metode analisis yang keliru, berpotensi terjadinya kecelakaan kerja, dan inkonsistensi dalam kinerja. Identifikasi isu. Jadi, saya mengangkat 3 isu. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya pemahaman mahasiswa dalam pengoperasian alat-alat laboratorium kimia dasar jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lok Sumawe. Isu yang kedua, belum efektif penggunaan media sosial Instagram sebagai wadah promosi jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lok Sumawe. Dan isu yang ketiga, rendahnya ranking riset jurnal terakreditasi. Penetapan core issue. Untuk menetapkan core issue, saya melakukan sebuah analisis, yaitu analisis APKL, di mana analisis ini untuk melihat apakah 3 isu tersebut memenuhi syarat atau tidak. Hasil dari analisis ini, 3 isu tersebut semuanya memenuhi syarat. Kemudian analisis yang kedua itu analisis tapisan. Saya menggunakan analisis USG. Pada analisis ini, isu yang pertama mempunyai peringkat
pertama, yaitu dengan nilai 15. Tingkat pertama. Isu yang kedua yaitu rendahnya ranking riset jurnal tenaga kerja. Maka dengan analisis lapisan ini, isu yang dipilih adalah isu yang pertama, yaitu belum optimalnya pemahaman mahasiswa dalam pengoperasian alat-alat laboratorium kimia dasar jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Losmo. Ini adalah faktor penyebab isu. Ini adalah sebuah fishbone diagram. Yang pertama dari mahasiswanya sendiri itu adalah rendahnya partisipasi dan rendahnya motivasi. Untuk teknologinya keterbatasan teknologi informasi dan masalah digitalisasi. Pada prosesnya yaitu standar operasional prosedur yang kurang efektif dan kualitasnya pengajaran. Pada pendidikan yaitu kurangnya fasilitas dan sumber daya, dan pada lingkungan sendiri yaitu menuruti arus, mengikuti arus, dan berjalan apa adanya. Dari fishbone diagram ini terjadinya dampak untuk mempengaruhi terbesarnya terjadinya kecelakaan kerja. Ini adalah gagasan pemecah isunya, yaitu dengan judul peningkatan kualitas pelayanan laboratorium melalui penyusunan buku digital standar prosedur penggunaan instrumen laboratorium kimia dasar Politeknik Negeri Losmo. Untuk rancangan kegiatannya sendiri, saya membuat 6 kegiatan. Yang pertama, mencari referensi pembuatan SOP penggunaan instrumen laboratorium kimia dasar. Untuk yang kedua, melakukan penyusunan rencana pembuatan buku digital SOP. Yang ketiga, menyusun draft SOP pelaratan instrumen. Yang keempat, penyempurnaan SOP dan penyusunan buku digital. Yang kelima, finalisasi penyusunan buku digital. Yang keenam, distribusi dan sosialisasi buku digital. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu mencari referensi pembuatan SOP penggunaan instrumen laboratorium kimia dasar. Tahap kegiatannya yang pertama, mempelajari SOP yang sudah ada sebelumnya dan mencari referensi tentang penulisan SOP. Outputnya adalah notulensi hasil pembelajaran. Kegiatan yang kedua, mencatat poin penting dari hasil mempelajari referensi tentang pembuatan SOP dan SOP yang sudah ada sebelumnya. Outputnya adalah notulensi hasil pembelajaran. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu melakukan inventarisasi instrumen laboratorium kimia dasar yang akan dibuatkan SOP penggunaannya. Outputnya adalah catatan inventaris instrumen alat-alat laboratorium kimia dasar. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik. Penguatan nilai organisasi berakhlak yaitu kompeten dan harmonis. Untuk kegiatan yang kedua, tahap kegiatan yang pertama yaitu membuat jadwal pertemuan dengan kepala laboratorium dan mentor. Yang kedua, menyampaikan gagasan tentang gambaran umum pembuatan buku SOP penggunaan instrumen laboratorium kimia dasar dan meminta arahan dari mentor dan kepala laboratorium. Yang ketiga, mencatat saran dan masukan dari mentor dan kepala laboratorium. Kontribusi yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan penguatan keterampilan. Penguatan nilai organisasi berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kegiatan yang ketiga yaitu tahap kegiatan yang pertama, melakukan diskusi dengan tim laboran terkait penyusunan draft SOP, menyusun draft SOP dan mengkonsultasikan hasil draft SOP ke kepala laboratorium dan mentor. Kontribusi terhadap visi misi yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan penguatan keterampilan.
Penguatan nilai organisasi berakhlak yaitu kolaboratif dan akuntabel. Tahap kegiatan yang keempat, yang pertama mempelajari hasil revisi, yang kedua penyusunan buku digital, standar prosedur penggunaan instrumen, yang ketiga uji keterbacaan buku digital oleh mahasiswa sebagai pengguna buku. Kontribusi terhadap visi misi yaitu mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi inovatif. Penguatan nilai organisasi berakhlak yaitu kompeten dan adaptif. Kegiatan yang kelima yaitu tahap kegiatan yang pertama mengevaluasi hasil uji keterbacaan, perbaikan draft penyusunan buku digital uji keterbacaan, dan pengesahan buku digital. Visi misi yaitu menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik. Penguatan nilai organisasi berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Distribusi dan sosialisasi buku digital. Yang pertama melakukan distribusi buku digital standar prosedur penggunaan instrumen laboratorium kimia dasar, melakukan sosialisasi buku digital, dan laporan evaluasi kegiatan kepada mentor. Kontribusi terhadap visi misi yang pertama mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi inovatif. Penguatan nilai organisasi berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Ini adalah rencana jadwal kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama akan dilaksanakan sekitaran tanggal 8 Oktober sampai dengan 14 Oktober. Kegiatan yang kedua 15 Oktober sampai dengan 16 Oktober. Yang ketiga 17 Oktober sampai 4 November. Kegiatan keempat 5 November sampai dengan 10 November. Kegiatan yang kelima 11 November sampai dengan 15 November. Dan kegiatan yang keenam 18 November sampai dengan 22 November. Sekian, terima kasih.